Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya, pada kesempatan ini saya ada suatu pemberitaan yang benar-benar luar biasa, di mana Banggai Lampung itu secara misi yang selama ini alhamdulillah kami sedikit banyaknya ya tenang ya. Karena kenapa? Kekuasaan yang mereka katanya merasa hebat, Raimondo ya, terus Mahesa merasa dia punya uang, merasa segalanya dia, tidak ada yang menandingi, yaitu menurut perasaan mereka. Tapi disinilah sahabat ya, kami sebagai perjuangan yang selama ini, yang mungkin kalian begitu lihat geram ya, geramnya boleh dikatakan garang dengan kelakuan, pola tingkah laku yang dilakukan sama mereka, seolah-olah memang tiada tanding ya, memang tiada yang bisa yang namanya boleh dikatakan diakui ya, karena mereka selama ini mengaku-ngaku sahabat ya, ngaku-ngaku seolah-olah walaupun dia sudah terkenal di mancanegara, bahkan mereka sudah merasa seolah-olah di situ ada suatu jaringan ya, paling kuat, paling hebat ya, tidak ada tanding. Itu kan hanya perasaan mereka saja, tapi mereka ini tidak sadar ya, tidak sadar bahwa kebrutalan mereka selama ini, walaupun dari awal kita lihat Raimondo ketika menantang Banggai Lampung, tidak terimanya katanya sahabatnya seperti Mahesa, mungkin atas aduan ya yang disampaikan, sehingga Raimondo datang tiba-tiba memberikan baku hantam, menantangi Banggai Lampung dan sahabat, bahkan mereka menggunakan segala cara ya. Jadi jahatnya Raimondo ini sahabat, dia mudah sekali terpengaruh dengan selama ini sahabat-sahabatnya supaya untuk menghantam kami ya. Ya padahal kami tidak menganggap mereka itu musuh, bahkan selama ini kami pun tidak menganggap kalau mereka itu orang lain, tapi mereka punya anggapan seolah-olah kami ini pengacau. Ya gimana nggak kami hantam, nggak kami hajar ya, nggak kami tipu daya. Sekian lama dari Jagabaya sampai Bek, begitu besarnya misi mereka, dengan tujuan mereka ini pengen bagaimana caranya mendapatkan yang namanya menguasai yang namanya gudang madu Banggai Lampung ya. Di situ menguasai yang namanya lahan-lahan Banggai Lampung. Kan lucu sahabat ya, tapi itu semua mimpi karena tak mungkin bisa mereka lakukan. Karena kenapa? Apabila sahabat, kalau kita melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi di situ sudah pasti akan mereka rasakan sendiri yang namanya sesuai perilaku yang dilakukan. Tapi apabila kita melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang baik, sudah pasti di sana yang namanya suatu kekuatan, dan kekuatan itu perlindungan dari Allah itu pasti ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Makanya kita hidup di alam dunia ini, apabila kita sudah tahu, memahami, ya sedikit banyaknya mungkin tidak salah jalan. Makanya kami memberikan suatu tontonan ini, inilah suatu hikmah, pelajaran yang sangat besar buat kalian. Adegan-adegan yang kami tayangkan bukan hanya untuk kalian tiru, dicontoh, bukan. Tapi adegan yang kami tayangkan ini, inilah suatu kulitnya pembelajaran, di mana kalian bisa yang namanya melakukan, sehingga kalian bisa benar-benar memahami makna dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi jangan contoh arti perbuatan yang tidak baik ya. Nah, jadi
kita kembali ke cerita yang berpermasalahan yang ada. Astagfirullahaladzim. Hebat juga. Apa lagi jual-jual pandu ke subscriber kau itu? Nah, Harga murah itu. kalian ini ngapain di sini? Hah? Pakai aja. Aduh. Raden. Nganggu kalian ini. Hah? Saya lagi santai-santai mau baru. Kenapa kau tidak terima? Kami datang ke sini, Ya jelas bukan tidak terimanya. Kalau saya ini kan orangnya longgowo. Kalau orang datang ya kita hargai, kita hormati, kan begitu. Iya. Ya, Cik, daripada kau jual-jual madu dengan harga murah dengan subscriber kau tuh. Ini kan beli aja sih. Ya, kau sini lagi sini kau. Harga tinggi. Hah? Sini kau. Udah harga berjuta-juta sih. Ngomong apa kau tadi? Daripada kau jual madu dengan harga murah kepada subscriber kau itu, mending kau jual kepada kami. Yang harga tinggi. Harga tinggi. Untung besar sih. Untung besar. Gimana tuh? Mau kau jual? Buat apa kalian? Buat Bang Bek yang sudah terkapar, muta darah gara-gara kalian. Buat siapa? Prabu itu udah terkapar juga sih. Biarin aja lah. Biarin aja. Iya. Kau ini Allahu Akbar. Ajar. Dengar, Mas. kami nggak bisa sih, bos kami diremehkan sih. Saya yang bukan remehkan. Allah kau. Saya sudah tahu, Ci, ya. Apanya? Saya sudah tahu Dari mana? kalau si Ray itu ya Nah, kenapa? mempermainkan bos saya Raimondo. Mempermainkan Raimondo. Iya betul. Salah. Justru kami menyelamatkan. Dengan ya akal bulus, akal liciknya si Ray itu. Bos saya Raimondo bisa begitu, Bukan licik itu namanya. Ya lantas bagaimana? Cerdas. Cerdas dari mana begitu, Cerdas dengan cara kejahatan. Bukan, nggak ada. Dengan cerdasnya Bang Lampung, akhirnya kan Bang Bek diserahkan sama Raimondo. Kenapa? Karena bos Raimondo tuh udah kalian cuci otaknya, Cik. Dengan perempuan wanita yang nggak kalian edit tuh, Cik. Nggak ada. Allah, Cik. Kalau bos Raimondo tidak kalian cuci otaknya, tidak mungkin Bang Bek selamat. Tidak mungkin kita banyak kami serahkan, Cik. Kami kan berdoa, ya Allah, bagaimana caranya supaya Bek ini kami jangan ribut, ada baku hantam biar selamat. Dikasih sama Allah itu petunjuk. Begini loh, gunakan ini loh. Sudah-sudahlah, Ci, ya. Apanya? Saya ini sudah tahu, Ci, ya. Kebusukan kalian itu. Saya sudah tahu, Ci. Tahu dari mana kau? Tahu. Saya mempunyai guru yang lebih sakti daripada kalian. Bisa nerawang kalian. Oh, begitu. Iya. Guru kau itu mungkin rekayasa aja supaya Rekayasa. kau datang itu dipercaya, kau datang itu seolah-olah bisa mengadu kami. Tidak, Ci. Iya. Kalian itu hanya mengadu domba kami, Ci, supaya bos Raimondo bisa memberikan si Bek itu kepada kalian tanpa baku hantam, tanpa pertempuran, Ci. Emang iya? Dengan akal licik Itulah kalian itu. pintaran kalian, Cik. Atau otak licik kalian tuh, Cik. Nggak ada. Kami akui bos Raimondo itu gagah, Cik. Iyalah, Cuman otaknya tuh dongkol, dungu. bukan dongol, Cik. Iya. Dobles. Ya, dengan otot bukan dengan akal, Cik, bos Raimondo. Iya. Wajar mulai terhasutkan kalian, Cik. Mana ada? Coba anda kan kalian berhadapan dengan Bung Laga. Karena sudah kami ukur Raimondo itu sebagusnya dia bukan mengandalkan kumisnya, yang ada itu dia pakai menang badan kan. pakai androk, tau nggak? Pakai daster. Wajar iya. Bos Raimondo memang iya, otak memang kurang, Cik. Tapi itu gagah, Cik. Ototnya kuat. Dia menggunakan otot bukan akal. Makanya mudah kalian hasut. Dari mana? Dari mana, Cik? Kami ini nggak ada yang namanya menghasut-hasut, ya. Yang ada juga kami diberikan kecerdasan. Kami nggak bodoh, Cik. Itu bukan kecerdasan, Ci. Apa? Itu kalian itu hanya mengadu domba kami, menipu kami kalian itu, Kalau kami terutama si Ray itu, kalau kami adu domba, kami beli kambing. biar kami ini pecah belah, Cik. Ini Iya. suatu istilah kata, Cik, adu domba. Iya, domba itu kan kambing. Kalau tidak kau tuh adu domba tuh, Bang Ray bersama Raimondo biar terjadi perang besar, Cik. Nggak ada. Biar kami senang, Cik. Nggak ada. Yang Nggak pasti ada. itu. Ya, nggak ada. Cuman coba kau hasut lah Bang Ray itu. Suruh bersama Raimondo harus terjadi perang besar.
nggak ada lah. Kami nggak ada mau cari perang besar atau Terus keributan. kedatangan saya ke sini, Ci, ya. Apa? Bukan hanya untuk Bos Raimundo saja. Apa itu? Kedatangan saya ke sini ya, untuk meminta madu untuk kesembuhan bos saya juga, si Mahesa, yang sudah dimuntahkan darah, yang sudah ditumbangkan oleh si Ray dan kalian itu, Ya bagus lah. Kalian mau bela itu bukan seperti Mahesa Kucrut itu. Jaga ucapanmu, Cici. Iya. Kucut kalian yang kucut itu, Mahesa itu Kucrut, tau nggak Kucrut? Jangan kau rendahkan itu, Ci. Kau boleh merendahkan kami, Ci, tapi kau jangan merendahkan atasan kami, Ci. Betul itu. Kalau atasan kami direndahkan, sama saja harga diri kami turun, Ci. Turun. Emang nggak ada. Karena mereka penghasil duit kami, Ci. Iya. Kalau penghasil duit kami nunggak, makan apa kami nanti, Ci? Makan batu lah. Makan batu. Allahu Akbar. Ini kalian lah, Pak. Kau. Kami tidak terima, Ci, ya. Bos Raimundo, Iya. begitukan oleh kalian. Dan terus Mahesa pun dimuntahkan darah, dibuat tumbang oleh kalian. Iya. Saya sebagai asistennya Raimundo, ya, saya tidak terima, Cik. Tidak kau, Oh, tidak terima. Kalau kalian berurusan dengan bos saya Raimundo, sama saja kau berurusan denganku, Oh, begitu. Kalau kau berurusan sama Mahesa, sama saja kau berurusan denganku, Oh, begitu. Adi Kobra, Oh. Jadi sering matok apa nyembur apa ngebelit? Matok-matok kalian ini nih, jangan sore. Matok, ini matokin. Ini matokan aja. Saya juga punya patok ular kobra. Iya, baru kena patok begitu. Matok gak jelas sih. Iya, patok. Kata tadi dari awal udah bilang, Ci. Jadi kami beli saja madu nih, Ci. Madu. Kami sudah siapkan duit berkoper-koper, Ci. Berkoper-koper buat si Mahesa. Iyalah, buat siapa lagi, Ci? Kalau bos saya, kalau kalian menyembuhkan bos saya, ya, Iya. ini tidak akan pernah terjadi pertempuran, ya. Tapi kalau kalian tidak mau menyembuhkan bos saya, si Mahesa, akan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Besar sih. Dengarkan kuping kau itu, dengar. Tahu. Jadi kalau tidak menyembuhkan Mahesa ada peperangan. Betul. Masih terjadi, Ci. Itu akan terjadi, Cik. Orang Mahesa aja sok-sok jago nantang-nantang datang ke Padepokan muta kecap muta gincu. Iya. Udah tuh membela bos Raimundo, Ci. Itu bukan sok jago, tapi dia membela, Ci. Bela. Tapi kalian malah membuat dia jadi seperti itu, Ci. Bela dari Dan mana? kami juga tidak terima, Ci, ya. Bos Raimundo kami, ya. Ditipu oleh kalian, dipermainkan oleh kalian, ya. Kami tidak memainkan, kami itu punya fakta, bukti secara jelas atas Saya sudah chattingan. tahu, Ci. Saya sudah tahu. Itu hanya akal bulus kalian saja, hanya akal bulus. Cira itu, saya sudah tahu, Ci. Dari mana editor itu jelas ada WA dari Bung Laga jelas. Terus foto. Yang di Sudah, Ci. Kau jangan menutup-nutup ini, sih. Saya sudah tahu, saya mempunyai guru yang sangat sakti daripada kalian. Paham tidak? Guru kau itu mungkin kebanyakan makan oncom kali. Iya. Kau ngerendahkan gurunya Adi Kobra. Kau tuh makan tempe, ya. Iya. Makanya dia mengatakan seperti itu seolah-olah guru kau itu sakti padahal mah itu oncom. Iya. Guru dia memang sakti, Ci. Dia ini tidak salah-salah pilih guru, Ci. Apalagi si Remondok itu. Raimundo, Ci. Iya. Raimundo, ya. Ya. Jangan kau mempermainkan dosa saya, Raimundo, ya. Kalau kau mempermainkan Raimundo, ya, sama saja kau mempermainkan. Saya mau Saya sebagai asistennya Raimundo, Ci. Ya. Kamu tidak tahu, toh? Tahu. Saya tahu. Saya mau tanya sama kalian, jujur ya. Iya. Ketika kalian disuruh seperti ini, apa kata Raimondo nurut? Betul. Apakah kalian tuh setiap hari itu nggak dikasih nasi bungkus? Ci. Ci, jangan kan nasi bungkus, Ci, ya. Ci. Yang kami ingat wanita, kami bisa menyawa wanita dengan duit itu, Ci. Apa pecel lele? Pecel lele. Jangan kan nasi bungkus, Kalau jangan pecel ayam kami mau, Ci. jangan pecel lele, ya. Pizza pun kami dikasih, Ci, asalkan kami menuruti perintah dia, Ci, uang kami dikasih, Ci, segala kesenangan kami dikasih, Ci. Siapa yang tidak tahu dengan bos saya Raimundo, Ci?
pemegang semua lahan-lahan di seluruh dunia ya, dan memegang gudang-gudang di seluruh dunia, termasuk nanti ya gudang Sirai akan kami kuasai, Cik. Kuasa gudang kami, Oh, berarti kalian punya niat yang tidak bagus dong kalau begitu. Ya, itulah kami, Cik. Bagus bagi kami, Cik. Kalau kalian mau seperti itu, seharusnya kalian itu carilah usaha atau kerjaan yang benar-benar bisa manfaat. Ya ini namanya usaha, Cik. Ya kalau itu Kami ini sedang usaha. Kami di mana-mana mencari yang halal ya. Di mana-mana kami mencari usaha, mencari pekerjaan. Selalu dihalangkan oleh si Ray, dihalangkan oleh kalian itu, Cik. Dihalangkan. Ya jelas lah. Itu gara-gara kalian. Iya jelas. Kami seperti ini, Cik. Karena kalian bukan hak kalian loh. Dan gara-gara kalian juga, bos saya, si Raimondo ya, menyerahkan si Bek begitu saja. Sudah kalian hipnotis, apa sudah kalian tipu? Dan kalian juga, sudah menyakiti bos saya Mahesa. Sekarang saya kesini meminta pertanggungjawaban kepada kalian. Paham tidak kau? Oh. Kalau tidak, akan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, Cik. Kau Tawa-tawa kau. Ya. Kami ini serius sih, bukan bercanda. ya begini ya. Saya mendengarkan kata-kata kalian seolah-olah paling hebat. Kami memang hebat, Cik. Kami hebat dalam segala hal, Cik. Iya. Kenapa kau? Seolah-olah kalian di muka bumi ini tidak ada tandingnya. Betul, Cik. Kenapa? Sudahlah, kami itu memang orang paling hebat. Kami itu tiada tandingannya, Cik. Benar, hebat. Mending kau tuh cepat kau sembuhin si Mahesa. Kau obat itu si Prabu, Cik. Udah urusan kita selesai. Kami tidak akan mengganggu kau lagi, Cik. Kata kau begitu. Hebat. Hebat, Cik. Jadi patung daripada kau. siap kau santai. Lepaskan dia, Cik. Atau orang terserah kau. Lepaskan dia. Kata kau hebat tadi. Kau juga ngaku hebat. Udah Bodoh hebat. kau ini. Kau baru begini kan saya sudah satu. Jadi Kobra, jangan kau sok-sok hebat ngajak perang, ngajak apa namanya pertempuran yang lebih besar lagi. Jangan sok-sok hebat kau di sini. Itu akan terjadi. Kalau kau tidak mau menyembuhkan bos saya Mahesa, itu akan terjadi. Tapi ya, kalau kau menyembuhkannya, itu tidak akan pernah terjadi, Cik. Itu. Dan terus itu satu lagi, Cik. Apa? Kalau bos saya sudah sembuh, kalian juga harus ikut dengan kami. Biar kita kuasai, Cik. Biar kita kuasai semuanya ini, lahan-lahan, gula madu Sirah itu. Biar kita kuasai. Dan kira-kira bagaimana, Cik? Nih. Kau ini dari tadi ngomong paling hebat, paling jago. Saya mau Emang iya? Emang iya? Kenapa? Udah terima kau. Kau. Setan. Sudahlah Kobra. Ya. Yang pasti saya muak dengan apa kata kau tadi. Ya. Kau seolah-olah paling hebat, paling jago. Kau punya guru dari mana? Tidak perlu tahu, Cia. Guru saya dari mana. Intinya, guru saya lebih sakti daripada kalian. Berarti kau juga punya kesaktian dong? Punya. Benar? Punya, benar. Yakin? Yakin. Paling hebat? Paling hebat. Beku kau. Jadi sahabat-sahabat ya, dari tadi mereka ini selalu nggak ada yang namanya berkata-kata dalam arti kata membutuhkan pengobatan, membutuhkan yang namanya madu. Mereka ini artinya sudah sadar, sudah tahu kalau madu Banggai Lampung ini boleh katakan sudah mendunia, mancanegara, ya. Di mana madu ini boleh dikatakan walaupun kita, apalagi Banggai sering menyampaikan di mana Jumat Berkah itu hari ini ya. Dikala kalian pesan hanya 500.000 itu mendapatkan bonus tambahan 1 botol, jadi dapat 5 kemasan, jadi tambah lagi madu, jadi 6. Terserah kalian mau pilih minyak melati keraton, madu, ya, ada serbuk, ada garam asma, terserah kalian. Nah, inilah kemewahan yang Banggai ciptakan. Nah, mereka ini bukan sahabat.
dengan egonya seolah-olah meminta madu ini memaksa memberikan kepada mereka si Mahesa biar sembuh. Nggak mungkinlah kami sembuhkan. Untuk apa? Percuma disembuhkan juga. Iya, biarkan aja sekarat-sekaratlah di situ. Nah, apabila kalian mau pesan, caranya simple dan gampang. Cukup kalian transfer 500.000, sudah mendapatkan 6 botol, ya, 6 kemasan dengan harga 500.000, ya. Buruan kalian pesan sekarang juga. Caranya gimana, Cik? Cukup kalau untuk di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Papua, Irian Jaya, Maluku Selatan, Kalimantan, Irian Jawa, Jawa Timur, Madura, semua Bali kita kirim. Cukup harganya 500.000, sudah dapat 6 kemasan. Ya, kalau keluar negeri gimana, Cik? Keluar negeri cukup 1.500.000 saja, sudah mendapatkan 6 juga. Simple, gampang. Caranya cukup hubungi WA Cikaden di nomor 0821 5006 3346, ya. Setelah kalian sudah WA, kirimkan yang namanya alamat kalian yang lengkap dan jelas dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Cantumkan juga nama kalian ketika nanti dihubungi kurir pengantar jasa yang kami kirimkan, mudah untuk dicari, ya, dikenal. Simple, buruan. Apabila kalian mau sehat, mau sembuh, inilah yang namanya madu sakti yang kami ciptakan, yang sudah kami doakan. Karena ini madu bukan sembarang madu. Ketimbang mereka sok jago, sok hebat, akibatnya ya begini. Kami hanya menginginkan madu itu doang, Cik. Iya. Karena madu bermanfaat bagi kami, Cik. Buat penyembuhan Mahesa, Cik. Mahesa. Kalian. Kalau kau tidak mengatasi dengan cara baik, kami harus berebut dan cara paksa nih, Cik. Ya silahkan. Kalau saya bebanin dulu 20 ton. Bebanin gimana nih? Ambil aja. Nih ambil lah. Angkat itu, cepat angkat. Cuma kau beri ilmu, angkat. Berat, ini berat. Bodoh kau. Guna-gunanya madu ini. Nggak ada. Guna-gunain aja. Nggak ada kami guna-guna. Bisa berat diangkat sih. Ini nggak mungkin sampai sekilo. Sesuai dengan amal perbuatan. Amal perbuatan. Iya. Kami tidak butuh namanya amal baik, amal buruk. Yang penting kami menginginkan madu itu doang, Cik. Karena madu itu bermanfaat bagi kami, Cik. Iya. Itu urusan kau, Ci, ya. Itu urusan kau. Kalau amal-amal itu urusan. Iyalah. Urusan kami kesini. Urusan apa? Kau tahu tadi Iya. kan apa yang saya omongin dengan kau, ya? Apa? Hah? Apanya? Pasang kuping kau itu, Ci, ya. Iya. Saya ulangi lagi, Ci, ya. Iya. Kalian itu, ya. Saya sudah tahu, ya. Saya sudah tahu semuanya, ya. Yang kalian rencanakan itu apa? Hah? Biar apa gitu? Maksudnya saya jawab gitu. Iya. Satu, biar kalian tidak merajalela. Kami akan terus merajalela, Cik, ya. Sebelum kami menguasai semuanya yang ada di dunia ini, ya, Cik, ya. Kami akan merajalela, Cik. Dan satu lagi, Cik, ya. Apa itu? Sebelum bos saya Mahesa sembuh, kami akan terus-terusan mengubar kalian, Ci, ya. Meneror kalian, ya. Apa mau kalian teror? Karena itu kejahatan kami, Ci. Jadi apakah kalian dengan cara-cara sebegitu yang kalian lakukan itu udah senang? Senang. Bangga kami. Dan kalian juga sudah menipu bos saya Raimondo, Ci, ya. Kami tidak nipu. Saya sudah tahu, Cik, ya. Kau itu jangan menyebut-nyebutinya lah, Ci, ya. Saya sudah tahu, ah. Kalau kami tipu berarti dia kami rugikan. Betul, Cik, memang kau merugikan bos saya Raimondo, ah. Ya enggak lah. Bukan bos saja Raimondo, ya. Itu kami semua telah dirugikan oleh kalian, ah. Kami memberitahu lo, ini lo fakta yang sebenarnya real. Kau lihat sendiri. Itu hanya hoax, itu tidak mungkin, Cik, ah. Makanya Raimondo ngemis-ngemis minta bantuan, minta tolong sama Bang Lampung. Permasalahan ini jangan diungkap di depan kalian. Dia malu. Saya sudah tahu, Cik, ya. Walaupun Bos Raimondo saya tidak memberitahu kepada saya, tapi guru besar saya yang sangat sakti mandraguna, ya, bisa mengalahkan kalian semua, sudah menerawang, Cik, ya. Kalau kalian itu hanya mempermainkan kami, hanya menipu bos saya Raimondo, dan satu lagi, Cik, hanya, kau tahu hanya apa itu?
hanya mengadu domba kami, Cik. Saya sudah bilang dari tadi, kalau yang namanya sifat adu domba itu kami punya yang namanya peliharaan kambing. Kami adu. Ini kami, Cik. Ini kambing itu. Empat lah. Dombanya. Ini adu domba cekek kok. Apa kau? Apa kalian ini dari tadi kalian ya? Saya lagi enak-enak sama saya. Kami menuntut kau, Cik. Menuntut apanya? Menuntut karena kalian telah melukai Mahesa, Cik. Melukai Bosai Prabu. Yang jelas begini ya, saya kasih tahu. Makanya jangan sok-sok hebat lah. Kami ini bukan, kami tidak merasa hebat, kami tidak merasa bahwa kami ini punya ilmu. Tapi dengan adanya tantangan demi tantangan yang dilakukan oleh siapa? Bos curut kau itu, si Prabu, siapa namanya itu, si Mahesa itu kan apa maksud mereka? Jangan sok-sok hebat, baru aja dihantam begitu. Nah sekarang kalau kepengen kalian hebat, kalau saya giniin kepala kamu akan sakit. Aduh, setan kau, Cik. Hah? Hentikan, Cik. Apanya? Hentikan, Cik. Sakit. Kalian sok hebat kalian. Hentikan, Cik. Kenapa? Hentikan. Apanya? Pakai kepala kami, Cik. Biarkan. Jadi jangan sok-sok hebat ya. Kalau nggak pergi dari sini, Cik. pergi kalian dari sini. Kalian. Udah, kamu jadi kobra. Astagfirullah. Iya, Cik, ya. Apa? Kalau kau tidak mau menyembuhkan, ya, bos saya Mahesa, tunggu kalian ya. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Oke? Iya. Saya tunggu. Astagfirullahaladzim, sahabat ya. Jadi mereka ini masih ya terbelenggu bahwasanya mereka ini selalu belum bisa yang namanya mengendalikan emosional secara egois sifatnya ya. Yang ada mereka ini seolah-olah bagaimana caranya untuk yang namanya suruhan ya, segala macam cara mereka lakukan. Kenapa? Mereka ini sudah memang ada sumpah, sudah ada perjanjian, makanya mereka membela yang namanya seperti bos-bos mereka ya. Nggak apa-apa, siapa tahu kita doakan saja mereka bisa sadar, siapa tahu mereka bisa menanamkan yang namanya melangkah untuk jalan yang kebaik lagi. Harapan demi harapan tidak ada. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka dibukakan pintu rahmat kolbunya selalu untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita selalu hadapi mereka dengan emosional, yang jelas tak ada titik terangnya. Makanya itu sahabat-sahabat, jangan sampai setiap apapun permasalahan, setiap apapun kejadian, hadapilah dengan hati yang dingin dan lapang. Jadi saya ingat kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebaikan. Insya Allah dengan laku lampah perjalanan kalian, mudah-mudahan tergiring dengan niat baik kalian ketika kalian menjalankan kehidupan yang sebenarnya hidup itu benar-benar yang penuh dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin selama ini kalian sudah lihat tayangan demi tayangan. Saya pamit, kita tutup video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.